Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usihi nafsin wa iyyakum bittaqwallah. Faqul fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya selaku khotib ingin menyampaikan yaitu tentang masalah-masalah yang dihadapi umat Islam saat ini. Masalah umat Islam saat ini di tingkat global maupun lokal sangatlah kompleks. Masalah tersebut terjadi baik yang ditimbulkan oleh kaum muslimin sendiri maupun terkait dengan dunia luar. Kondisi umat Islam saat ini sangatlah jauh jika dibandingkan dengan kondisi umat Islam pada saat Rasulullah masih hidup. Dengan kata lain, umat Islam saat ini sedang dalam kondisi terpuruk. Masalah umat Islam sendiri terdiri dari berbagai faktor internal. Di antaranya adalah akidah dan akhlak yang rusak, perpecahan antar umat Islam, fanatisme mazhab, kurangnya komitmen dan dalam menjalankan syariat Islam, serta penguasaan ilmu pengetahuan tentang agama yang masih sangat minim. Di lain sisi, masalah umat Islam juga terdapat dari faktor eksternal, itu faktor luar. Di antaranya adalah ghazwul fikri, yaitu perang pemikiran, sekulerisme maupun kristenisasi. Akidah dan akhlak yang rusak merupakan perkara dasar dalam Islam, sehingga akan sangat berbahaya jika akidah dan akhlak ini sudah mulai rusak. Akidah membantu umat Islam dalam memahami tujuan hidup dan bagaimana berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Akidah yang benar dan akhlak yang baik dapat menjamin umat Islam dalam keselamatan diri di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam agar mempunyai akidah dan akhlak yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masyakini wal jazri zil qurba wal jarril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa malakat aimanakum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura, yang artinya adalah dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Perpecahan dalam umat Islam adalah masalah besar yang mengancam persatuan dan rasa persaudaraan. Perpecahan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan pendapat, serta merasa golongannya lebih baik dibandingkan yang lain. Selain itu, hilangnya rasa untuk bersatu sesama antar umat Islam pun sudah sirna. Perpecahan dalam umat Islam dapat berdampak buruk karena menyebabkan lemahnya umat Islam dan hilangnya rasa persaudaraan.
Umat Islam saat ini masih sering terjebak dalam permasalahan perbedaan mazhab dan sering mengarah kepada menjelekkan mazhab yang lain, seolah-olah surga hanya untuk mazhabnya sendiri. Hal ini kemudian menjadikan umat Islam tidak mau bekerja sama untuk menegakkan Islam, malah lebih sering bergaul dengan orang sekuler atau non-Islam yang justru malah menyebabkan kerugian bagi umat Islam. Jauhnya umat Islam dari syariat Islam menyebabkan umat Islam memilih perintah agama dan hanya menjalankan ajaran agama yang hanya sesuai dengan kemauannya. Masalah ini menyebabkan syariat Islam dianggap menjadi sesuatu hal yang aneh oleh kaum muslimin sendiri. Pada saat sekarang, di tingkat pendidikan pun umat Islam masih sangatlah memprihatinkan dan tertinggal dari umat-umatnya lain. Umat Islam saat ini tidak diajarkan bagaimana untuk mengetahui sejarah masa lalu dan kejayaan Islam, yang justru hanya diberikan keraguan terhadap kesempurnaan Islam dengan membelokkan sejarah. Sistem pendidikan pada saat ini kebanyakan mengadopsi negara-negara barat yang sekuler dan mengagungkan apa saja yang berasal dari barat, sehingga menimbulkan keraguan pada umat Islam tentang ajaran agamanya dan terkadang menjadikan umat Islam malu terhadap identitas agamanya sendiri. Selain itu, usaha dari pihak umat agama lain maupun dari pihak negara-negara barat adalah mereka menjadikan umat Islam sebagai pengikut setia mereka, di mana saat ini banyak umat Islam pemikiran, idealisme, dan gaya hidupnya mengikuti negara-negara barat yang justru mereka memiliki paham yang sekuler dan tidak menjalankan perintah agama. Ghazwul Fikri, yaitu perang pemikiran. Perang pemikiran adalah usaha bangsa lain untuk menguasai pemikiran negara lain. Dalam hal ini, negara-negara barat ingin menguasai pemikiran umat-umat muslim, sehingga dengan segala upaya mereka menjadikan gaya hidup dan pemikiran mereka sebagai pemikiran yang benar, sehingga lambat laun umat Islam mengikuti gaya hidup dan pemikiran umat agama lain. Sekularisme, yaitu ideologi yang memisahkan agama dengan urusan kehidupan negara serta pemerintahan, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang netral serta kebebasan dalam menjalankan agama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan. Sekularisme ini berdampak serius terhadap umat Islam karena menyebabkan hilangnya pemahaman umat Islam sendiri terhadap syariat Islam dan menjadikan agama hanya sebatas ritual semata, sehingga tidak penting dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pada saat ini upaya-upaya dari negara barat dan umat agama lainnya itu salah satunya ialah kristenisasi. Kristenisasi bertujuan untuk menjadikan orang-orang muslim untuk masuk ke dalam agama Kristen, sehingga mereka dengan segala upaya menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya dengan berbagai macam cara, dengan gaya hidup, perilaku, pemikiran, sehingga lambat laun umat Islam akan jauh dari ajaran agamanya, serta lambat laun umat Islam dapat keluar dari ajaran agama Islam. Terhadap permasalahan-permasalahan umat Islam saat ini, di antara solusi yang dapat kita ambil dari segala macam permasalahan saat ini, yaitu ialah umat Islam perlu membangun iman dan ukhuwah, yaitu membangun iman yang mendalam serta memperkuat ukhuwah antar kelompok umat Islam sendiri. Kita tidak perlu masih fanatis terhadap mazhab masing-masing. Yang diperlukan adalah kekuatan dari orang Islam. Selain itu, diantaranya untuk mengatasi permasalahan umat Islam ialah dengan menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta dalam menghadapi berbagai persoalan. Selain itu, perlu dibangunnya kesadaran bersama untuk melakukan kerjasama antar umat Islam, serta menanamkan nilai-nilai Islam
baik dalam diri sendiri, keluarga, maupun di masyarakat. Dan perlu juga untuk membangun ilmu yang mapan, seperti ilmu-ilmu, baik ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu logika, dan ilmu-ilmu lainnya, serta sehingga masyarakat dan umat Islam dapat bisa lebih unggul dari umat agama lain. Selain itu, perlu juga untuk umat Islam saling menjalin dialog dengan berbagai pihak dalam mencari solusi, sehingga tidak ada lagi perselisihan di antara umat Islam. Selain itu, diperlukan juga untuk saat ini, yaitu memperkuat ekonomi, terutama di kalangan negara-negara Islam yang memiliki sumber daya yang baik. Negara-negara Islam banyak yang memiliki kekayaan, terutama di sektor minyak bumi dan kekayaan alam, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umat Islam sendiri dan kemandirian dari umat Islam sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara Barat. Jemaah sidang Jumat sekalian, akhir kata khotib mengajak untuk kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang beriman dan bertakwa. Barakallahu lil wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'inkum wal amwati innaka sami'un qaribun muqibul da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.